Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas tentang masalah kenapa kita harus stop dan berhenti bayar pinjaman online. Ya, ini merupakan salah satu hal yang paling banyak kalian temui di YouTube ini, teman-teman ya. Banyak konten kreator solusi pinjaman online untuk memberikan saran kepada kalian tentang kenapa harus tidak membayar hutang pinjaman online, kenapa harus berhenti untuk membayar pinjaman online. Nah, ini semata-mata bukan karena kalian memang harus wajib untuk gagal bayar dan harus tidak membayar ya. Tapi lebih kepada ini merupakan sebuah judul, sebuah topik yang banyak disukai oleh teman-teman yang sedang gagal bayar atau telat bayar di luar sana. Tapi kalau kita tarik garis mundur, ini kadang agak aneh juga. Kok kita hutang tapi kita nggak boleh bayar? Nah, ini sebenarnya bukan karena hal tersebut teman-teman. Tapi lebih kepada kita nggak bayar hutang itu karena si pinjol-pinjol ini itu merugikan kita dengan cara memfitnah kita, menghina kita. Terus kemudian mereka juga pokoknya melakukan aktivitas-aktivitas yang merugikan kita. Sehingga banyak yang menganjurkan untuk stop bayar pinjaman online. Ya, kenapa? Alasan dibalik itu adalah sebagai ganti rugi dalam tanda kutip. Ya, ini memang keputusan sepihak di mana kalian memutuskan sepihak bahwa kalian nggak usah bayarlah karena mereka sudah merugikan, anggap aja impas seperti itu. Tapi di mata hukum nggak seperti itu ya teman-teman ya. Kenapa saya ngomong seperti ini? Bukan berarti saya ingin menghancurkan harapan teman-teman ketika teman-teman ingin galbay. Enggak ya, bukan berarti saya nggak mendukung teman-teman atau mensupport teman-teman yang gagal bayar atau yang telat bayar di aplikasi pinjaman online. Enggak, saya tidak mau menjanjikan angin surga dalam tanda kutip, informasi-informasi yang menyenangkan hati kalian. Namun saya tidak memikirkan kalian ke depannya harus gimana. Ya, ini analogi aja teman-teman. Misal saya pengen bikin kalian seneng, bikin kalian tenang aja, nggak apa-apa, kalian nggak usah bayar hutang pinjaman online kalian karena mereka merugikan kalian. Pokoknya kalian akan aman-aman aja. Nah, saya bisa aja bikin hal seperti itu, tapi coba direnungkan kembali. Karena kita bermasalah di pinjol legal, kalau kita merasa dirugikan, kita merasa ini merupakan hal yang wajar karena mereka melanggar privasi kita, kita juga akan melanggar tidak membayar pinjamannya. Nah, kalau kalian berpikir seperti itu, masalahnya kan urusan hukumnya nggak kelar nih, urusan legalitasnya nggak kelar nih. Jadi, pinjol tetap melaporkan kalian ke Slik OJK. Ya, jadi Slik OJK kalian pasti bakal masih jadi kredit macet nih. Sehingga kalian suatu saat tidak bisa minjem apapun, cicil apapun di luar sana. Kalau teman-teman memang tidak ada niatan beli rumah nyicil, tidak ada niatan kayak KPR tadi ya, terus kemudian nyicil barang-barang apapun atau pinjam di tempat manapun, ya itu memang nggak masalah. Kalian bisa stop bayar pinjol. Tapi ya kayak ada yang mengganjal gitu ya. Percaya atau tidak, pasti akan ada yang mengejanggal bahwa kalian pernah hutang di pinjol A, di Slik OJK masih ada, tapi ya mungkin karena kalian sudah pendiriannya kuat, kalian nggak mau bayar, ya si pinjol pun mungkin putus asa gitu ya teman-teman. Nah, tapi itu tadi, Slik OJK di belakang dan lain sebagainya masih tetap ada. Sekarang kalau kalian benar-benar tidak mau membayar pinjaman online, teman-teman bisa mengajukan penuntutan ke pengadilan atau gugatan, di mana pinjol ini harus ganti rugi bahwa mereka sudah sebar data kalian, bahwa mereka sudah menyalahi aturan dengan mungkin berkata kasar atau menghina kalian. Nah, ini teman-teman bisa jadikan sebuah alat untuk menuntut mereka dan membuatnya menjadi impas. Hutang kalian lunas dan juga masalah pinjol kalian kelar. Ya, ini baru cara dan langkah yang tepat. Tapi kalau kalian memutuskan sepihak bahwa si dia melakukan pelanggaran, jadi kalian tidak mau membayar pinjamannya karena sudah dianggap lunas, itu sebagai ganti rugi buat kalian. Ya, ini siapa yang memutuskan? Ya, sekali lagi, saya bisa aja memberikan kata-kata manis dan kata-kata mutiara kepada teman-teman sekalian bahwa utang kalian ini ya udah nggak usah dibayar, itu impas. Tapi ujung-ujungnya kalau ada masalah sesuatu di kalian, nanti kalian dipersulit ketika mau nyicil rumah dan lain sebagainya, ya yang susah siapa? Kalian juga. Saya sebagai konten kreator yang tentang membahas tentang solusi keuangan seperti ini, ya merasa santai-santai aja, saya dapat uang kok dari bikin konten. Tapi coba dipikirkan kembali apa yang harus kalian hadapi di kemudian hari nanti.
Sekali lagi, kalau teman-teman memang nggak ada niat minjol atau pinjem apapun di tempat lain, nggak masalah ya. Jadi teman-teman bisa bebas. Tapi saya juga tidak tahu apakah di hukum agama hal seperti ini diperbolehkan. Ya, kita mikirnya jangka panjang ya, jangan jangka pendek sekarang aja. Nah, sedikit tips dan saran buat teman-teman sekalian. Daripada kita memutuskan semacam itu, kenapa kita nggak memohon dan berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala? Terus istighfar, terus memohon kepada Allah untuk bisa dibukakan rezekinya, untuk bisa dibebaskan dan dilepaskan dari hutang pinjaman online ini. Dengan niat baik, sekecil apapun niat kalian, ingin membayar hutang kalian, ingin bebas dari hutang pinjol seperti ini, teman-teman tinggal pakai aja, sisihkan uang kalian. Mungkin setiap bulan 10.000, 20.000, asal niat kalian ingin membayar, insya Allah akan dimudahkan. Percaya sama saya, niat baik akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dibandingkan kalian langsung kesel, emosi dan memutuskan untuk gak usah bayar pinjol selamanya. Pinjol ini udah ngeselin banget, udah melanggar privasi saya. Daripada kalian mikir seperti itu, alangkah baiknya kita bisa berbesar hati untuk memohon kepada Allah, meminta ampun, meminta rezeki untuk bisa melunasi hutang kalian dan gak akan nyentuh pinjaman-pinjaman online lagi. Ya, saya yakin karena saya jujur aja pernah mengalaminya. Hutang saya selama 2 tahun harusnya baru lunas 2 tahun. Dengan bantuan Allah, dengan rezeki yang diberikan oleh Allah, dengan minta mohon semaksimal mungkin agar bisa melunasi hutang-hutang saya, sama Allah diberikan waktu 2 bulan aja hutang saya lunas teman-teman. Ya, itu rezekinya datang juga dari hal-hal yang tidak kita duga. Ya, daripada mindset kita pikir gak usah dibayar lah pinjol. Lebih baik kita meminta pertolongan sama Allah untuk diberikan bantuan agar bisa melunasinya. Ya, teman-teman, ada aja deh cara Allah dan keajaiban yang diberikan ketika teman-teman nanti bisa lolos dan bebas dari jeratan pinjaman online. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan, tapi insya Allah ini murni dari hati saya untuk sharing kepada kalian, bukan bermaksud ingin merusak harapan kalian, enggak. Tapi saya ingin kalian berusaha untuk memikirkan jangka panjang. Sekali lagi, gak ada uang, gak bayar dulu, gak apa-apa. Tapi niatkan hati kalian untuk bisa membayar dan memohon sama Allah untuk bisa membayarnya. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.